Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Adapun anggota kelompok kami adalah Nada Tasnisa, Cerninovalina, Hertanti, dan Anissa. Yang pertama adalah akurat. Akurat dapat memiliki arti memberi penjelasan atau informasi yang tepat dan benar sesuai dengan fakta atau data yang tersedia. Nah, menjelaskan dengan akurat dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh orang yang menerimanya dan membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Langkah-langkah yang dapat membantu untuk menjelaskan akurat antara lain. Yang pertama, memilih kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak membuat asumsi atau mengada-ngada. Yang ketiga, melakukan riset dan persiapan diri sebelum memberi penjelasan. Pastikan didasarkan pada sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Dan yang terakhir, menggunakan contoh untuk membantu memperjelas suatu informasi. Penilaian dan evaluasi berikutnya adalah koheren. Koheren adalah berhubungan atau bersangkut paut. Koherensi dapat diartikan sebuah hubungan sematis antar kalimat atau antar bagian sebuah wacana, yang keberadaannya berfungsi untuk menciptakan kepaduan antar bagian dalam teks atau tuturan. Fungsi penggunaan koherensi yaitu menghubungkan ujaran dalam bentuk makna saling melengkapi dan saling berkesinambungan. Menjelaskan dengan koheren membuat seseorang ataupun tulisan yang dibaca menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa saja sih syarat-syarat agar dapat menjelaskan secara koheren? Yang pertama itu ada unsur-unsur yang membangun, baik subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut biasanya tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi sesuai dengan konteksnya. Berikutnya, memiliki kesatuan ide, bersifat komunikatif, dan yang terakhir, memilih kata sambung yang tepat. Yang ketiga adalah dibenarkan. Dibenarkan berarti memberikan penjelasan atau informasi yang didasarkan pada fakta, bukti, atau data yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Langkah-langkah untuk menjelaskan secara dibenarkan yaitu menggunakan sumber yang terpercaya dan diverifikasi seperti jurnal atau buku. Yang kedua, informasi yang diberikan akurat dan relevan, didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, memperhitungkan berbagai sudut pandang. Nah, yang keempat adalah sistematis. Sistematis artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tersusun. Langkah-langkah untuk menjelaskan secara sistematis adalah mengidentifikasi dan merumuskan sesuatu atau masalah atau materi pembelajaran, menyusun kerangka berpikir, mengumpulkan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Rubrik sistematisnya terdiri dari 4 skor ya. Skor yang pertama berarti penjelasan yang diberikan itu tidak sistematis. Sedangkan skor yang kedua, penjelasan yang diberikan itu kurang sistematis. Yang skor yang ketiga, penjelasan yang diberikan itu sudah sistematis. Dan skor yang keempat, penjelasan yang diberikan itu sangat sistematis. Jadi rubriknya dari tidak, kurang, sudah, dan sangat. Yang kelima adalah prediktif. Prediktif artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dengan mengedepankan pemikiran yang hots dan mampu memprediksi tren terbaik di masa depan melalui data di masa lalu. Rubrik prediktif terdapat 4 skor juga. Skor yang pertama yaitu penjelasan yang diberikan itu tidak prediktif. Sedangkan skor yang kedua, penjelasan yang diberikan kurang prediktif.
skor yang ketiga, penjelasan yang diberikan itu sudah prediktif, dan skor yang keempat, penjelasan yang diberikan sangat prediktif.